Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, pada pertemuan kali ini minggu ke-7 ya, sebelum minggu depan kita UTS. Kali ini kita akan membahas tentang dinamika rotasi. Nah, kita kan sudah mau belajar nih minggu pertama sampai minggu ke-6. Ada tentang kinematika sampai dengan dinamika gitu ya. Kalau kita bahas kinematika, seringkali kita membahas gerakan suatu benda tanpa memperhitungkan gaya penyebab. Sedangkan dalam dinamika kita bahas gerakan suatu benda dengan memperhitungkan atau memperkirakan atau menghitung gaya penyebab gerakan tersebut. Nah, pertemuan kali ini kita bahas tentang dinamika rotasi. Artinya apa? Kita akan membahas gerak-gerak suatu benda yang bergerak melingkar berdasarkan gaya-gaya penyebab gerakan tersebut. Oke, nah, secara umum akan ada 3 subbab atau 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama tentang momen inersia, yang kedua tentang momen gaya, dan yang ketiga tentang gerak menggelinding. Oke, yang pertama momen inersia. Sebenarnya begini, dari minggu pertama sampai minggu ke-6 itu kita sudah banyak membahas tentang bola yang dilempar, balok yang didorong, atau silinder yang berputar. Tapi dari bab 1 sampai bab 6 itu biasanya kita menganggap benda-benda tersebut sebagai sebuah titik. Artinya apa? Kita anggap pusat massa dari benda tersebut ada di benda itu sendiri. Nah, padahal di alam kan tidak semua kondisinya seperti itu. Banyak sekali benda-benda itu yang memang eh, ya bentuknya tidak berwujud atau bentuknya tidak teratur lah ya. Nah, untuk itu kita harus bahas tentang momen inersia. Tapi sebelum ke momen inersia, kita bahas juga tentang benda tegar. Nah, benda tegar itu apa sebenarnya? Benda tegar itu benda yang ikatan atomnya sangat kuat, sehingga tidak ada gerakan relatif antar atom penyusunnya. Nah, misalkan batu lah ya. Batu itu kan kalau kita dorong, ya dia nggak lembek kan, batu kan keras ya. Nah, itu artinya atom-atomnya berikatan sangat kuat dan tidak ada gerakan relatif antara atom penyusunnya. Itu batu itu salah satu benda tegar. Ciri-cirinya apa? Yang jelas benda tegar itu bentuk benda tidak berubah meskipun benda tersebut dikenai gaya seperti gaya tekan, gaya gesek dan lain sebagainya. Itu benda tegar. Ini yang akan banyak kita bahas. Oke, kita misalkan saja. Misal ya. Oke. Bayangkan ada sebuah benda bermassa M. Anggaplah sebuah atom ya. Terus benda tersebut kita hubungkan dengan sebuah tongkat yang massanya kita abaikan, dan di ujung yang lain tongkat tersebut kita hubungkan dengan sebuah sumbu yang bisa berputar. Kemudian si M tadi, benda M tadi kita dorong atau kita tarik. Apa yang terjadi? Karena dia terikat, otomatis dia akan berputar. Nah, ketika benda tersebut berputar, maka dia akan memiliki yang namanya momen inersia. Nah, apa saja yang mempengaruhi momen inersia? Yang jelas, kalau masanya semakin besar, momen inersianya akan semakin besar. Yang kedua, ketika jaraknya semakin jauh, juga momen inersianya akan berubah. Nah, sekarang kita bahas dulu dari segi uh, energinya lah ya, paling mudah ya energi kinetik. Misal benda tersebut ketika berputar, kita dulu kan sudah belajar juga ya, kalau ada benda yang berputar mempunyai kecepatan namanya V, kecepatan translasi ya. V itu rumusnya omega dikalikan R, dengan omega adalah kecepatan sudut dan R adalah jarak antara benda terhadap poros putar. Kalau kita bilang energi kinetiknya misalkan, nah, energi kinetiknya itu apa? Energi kinetiknya misalkan K. Biasanya kan kalau dia bergeraknya translasi, rumusnya setengah mv kuadrat tuh. Nah, sekarang tinggal masukkan V-nya diganti dengan omega kalikan R. Nah, setelah dimasukkan dari sini, bla 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 bla, ketemu. Oh, ketika dia bergerak secara rotasi atau berputar, sebenarnya dia punya energi kinetik. Rumusnya tuh ini, secara umum setengah mr kuadrat dikalikan omega kuadrat. Nah, ternyata kalau kita bandingkan antara K yang bergerak translasi, gerak lurus, dan gerak rotasi atau gerak melingkar, itu mirip. Lihat, ini ada setengahnya. V itu kecepatan linier atau kecepatan translasi, kalau omega kecepatan sudut. Nah, artinya apa? M yang ada di gerak translasi ini sebenarnya identik dengan MR
kuadrat. Nah, si MR kuadrat inilah nanti yang kita namakan sebagai momen inersia. Biasanya kita lambangkan dengan I. Nah, itu kalau bentuknya misalkan sebuah partikel ya tadi MR kuadrat. Kalau bentuknya bola atau bentuknya batu atau bentuknya balok, nanti I-nya apa sama? Lah itu yang nanti akan kita bahas di bawah. Ya. Tapi yang jelas di sini I itu akan bergantung pada massa dan bergantung pada R. R sendiri adalah jarak antara benda dan poros putar. Nah, misalkan ada benda seperti ini ya. Ada benda nih, massanya M1, M2, sampai dengan Mn misalkan atau M3 lah ya. Terus dia berputar terhadap sumbu Y misalkan, sumbunya ada di sini, dia muter-muter di sini misalkan. Muter-muter di sini. Apa yang terjadi? Berapa besar momen inersianya? Ya tinggal jumlah. Kalau ada 3 ya berarti I totalnya nanti sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Tinggal gambar aja, tinggal ngitung ya, gampang ya. Karena kita misalkan kita anggap sebuah partikel ya tinggal masukkan masanya berapa, R-nya berapa. Seperti itu gampang kan ya. Sebenarnya fisika itu gampang. Kalian aja yang males ini ya, males ngitung ya. Nih contoh soal lah. Ada 4 benda misalkan, ada benda 1 misalkan, misal ya ini 1 masanya M besar, benda 2, ini ada benda 3 misalkan ya, ini ada benda ke 4. Berapakah besar momen inersia terhadap sumbu Y, ini poros putaran sumbu Y. Berapa ya, tinggal nulis. Nih. Nah, I-nya ada 4, Pak. Nah, ya udah, berarti kalau I-nya ada 4, waduh, gimana ya? Nah, ada 4, berarti I-nya sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 ditambah I4. Tinggal masukkan. I1 berapa nilainya? I1 ya ini lihat. Nah, benda 1 kan ada di sini nih. Masanya M. Jaraknya berapa terhadap porosnya? Oh, jaraknya A, tinggal nulis di sini. Ya. Berarti tulisnya adalah M1 dikalikan jaraknya R1 lah misalkan ya, R1 kuadrat ditambah I2 ya M2 dikalikan R2 kuadrat ditambah M3 dikalikan R3 kuadrat ditambah M4 dikalikan R4 kuadrat. Tinggal gini-gini aja, gampang kok. Terus terus tinggal masukkan masanya berapa, masanya dilihat ya. Kalau M1 masanya M besar, nah ditulis M. Jaraknya berapa? Nah itu jaraknya A terhadap porosnya, tulis aja A kuadrat. Terus benda 2 masanya berapa? Itu ada M kecil, tulis aja M ya. Jaraknya berapa terhadap poros putar lah? Itu kok nempel di sumbu ya? Oh berarti ya nggak ada jaraknya, nempel, tulis 0. Tambah M3 berapa? M3, oh M3 M gede lagi. Jaraknya berapa? Jaraknya A. Kan gini-gini aja. Tambah M4 berapa? M4 M kecil. Jaraknya berapa? Itu juga nempel Pak di sumbu Y. Iya itu 0. Nah, tinggal jumlah aja nanti nilainya berapa gitu ya. M-nya sama dengan berapa itu? Jadi 2 M A kuadrat. Udah gini aja main-main ya. Nah, terus kalau bendanya kayak gini gimana Pak? Ini poros putarnya ada di sini nih, sama tadi sumbu putarnya sumbu Y di sini. Tapi bendanya kok miring. Berapa jaraknya? Oh ya tinggal nulis. Berapa besar momen inersianya? Ya tinggal nulis. Berarti I-nya sama dengan M R kuadrat. Masanya berapa? Masanya M. Nah, R-nya Pak, yang namanya jarak kan kita sudah tahu ya. Ini matematika SD dulu ya, jarak itu jarak terdekat. Jarak itu adalah posisi 2 titik yang paling dekat kan ya, dari 2 macam titik. Ya ini jaraknya. Ini kan porosnya nih. Ini titiknya. Ya sudah. Kok nggak yang pakai yang ini, Pak? Ini kan panjang. Aku nggak pakai ini, Pak. Nah, ini kan juga panjang. Ini yang paling dekat. Oh, kalau paling dekat berarti pakai apa itu? Ya, tenang aja. Ini kan sebenarnya segitiga ya. Nah, ini segitiga kan. Nah, ada sudut, otomatis kamu suruh nyari ini pakai rumus apa ya, pakai sin cos atau tangan kan ya. Nah ini yang jelas nanti dari sini kelihatan deh sebenarnya
Ini kalau saya tulis deh, saya bantu yang tulis di bawah sini ya. Segitiga, nah, kan? Yang kita butuhkan kan ini, ya. Inilah ya. Nah, ini kan R, ini theta. Ya gampang lah. Yang jelas kalau saya butuh nilai X sama dengan R sin, aduh gemeter tuh, theta. Oh, oke, seperti itu aja, R sin theta. Gampang ya? Tinggal nulis, berarti M, R-nya diganti dengan R sin theta. Atau di sini karena caranya itu X, jadi tulis di sini X kuadrat sama dengan berarti M dikalikan R sin theta. Udah kita aja main. Nah, di bawah ada sih penjelasannya ini ya. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk vektor, berarti X-nya sama dengan K dikalikan R1. Gitu ya. K itu apa? Ini lo lihat, dan dia kan di sumbu Z misalkan ya, dia misalkan di sumbu Z misalkan, silakan. Z itu kan biasanya identik dengan K ya, vektor satuannya. R-nya itu siapa? Ya R itu ya benda ini lah, K ini. Ini kalau K apa namanya? Jaraknya ini ya. Posisinya. Tinggal masukkan. Nah, langsung ke soal lah biar nggak bingung ya. Sebuah titik masanya 0,1 kg berada pada vektor posisi R bla bla bla. Tentukan momen inersia terhadap sumbu X. Iya terus. Nah, nggak ada gambarnya ternyata ini. Ada terhadap sumbu X. Tadi kan rumusnya karena terhadap sumbu X biasanya kalau kita IJK X, kalau vektor X ya, sumbu X itu kan identik dengan I gitu ya. Oke, terus kalau Y identik dengan J. Kalau K identik, Z identik dengan K. Karena terhadap sumbu X otomatis kalau tanya momen inersia ya, berarti I-nya kan sama dengan MR kuadrat nih. Masanya ditulis nanti. M-nya nggak tahu. R-nya apa? R-nya itu tadi. Karena dia ada terhadap sumbu X, otomatis nulisnya ya I cross R. Nah, nanti dikuadratkan. Nah, ini penulisannya seperti ini. I-nya I, R-nya ditulis ini. R-nya tinggal masukkan. Perkalian silang biasa lah ya. Dimasukkan, ternyata nilainya adalah 5. Sehingga besarnya momen inersia adalah MR kuadrat ya, dengan R-nya akar 5. Oh, 0,5 kilogram. Itu kalau bendanya sebuah partikel. Terus kalau bendanya kontinu bentuknya batu gimana Pak? Kalau ya pakai integral lah ya, jelas ya. I sama dengan integral R kuadrat dm. Ini kalau dulu SMP atau SMA lah ya. Kasih tahu momen inersia, kalau bendanya bentuknya silinder, I-nya berapa? Oh, silinder itu I-nya MR kuadrat. Kalau silindernya tebal gimana? Tinggal nulis. Kalau bentuknya nanti silinder pecel bagaimana? Ini misalnya silinder pecel ini apa namanya? Katrol itu ya. Ini rumusnya setengah MR kuadrat. Kalau bentuknya berupa batang tipis, bagaimana? Kalau diputarnya pas di tengah-tengah, rumusnya ini. Kalau muternya di ujung, kalau gimana? Ini rumusnya. Biasanya kalau SMA kita hafalkan. Pak, kalau muternya itu pas di tengah-tengah sini, Pak. Kalau muternya ternyata agak mengsilai sedikit, nah, agak geser sedikit, nah, itu namanya parallel axis theorem ya. Atau dari sumbu sejajar ya. Kalau misalkan sumbu Z, misalkan muternya geser sedikit, bagaimana? Sebenarnya gampang aja itu ya. Kalau geser ya otomatis sumbunya kan bergeser. Atau rumus umumnya adalah I sama dengan ICM. ICM ini adalah momen inersia kalau dia diputar pas di tengah-tengah di sumbu putar ya, sentral mass ya, ditambah MD kuadrat. M itu massa bendanya, D itu jarak antara poros putar terhadap poros putar yang baru. Ini poros putar yang lama, ini poros putar yang baru. Itu namanya D ya. Ya. Begitu caranya. Misal, ada batang dengan panjang L memiliki rapat massa persatuan panjang mu. Misalkan ya, yang konstan. Sebuah sumbu putar yang tegak lurus, batang dipasang pada jarak A dari salah satu ujung batang. Berapa momen inersia terhadap sumbu tersebut? Tinggal masukkan ini misalkan ya. Ini misalkan sumbunya, ini misalkan batangnya. Misalkan ya, dia bilang kan tadi
Kalau sumbu putar itu tegak lurus batang dipasang pada jarak A dari salah satu ujung batang. Nah, misalkan panjang batangnya ini L kan tadi ya. Nah, totalnya itu L. Muternya itu pada jarak A, misalkan di sini ya. Misalkan ini saya anggap sebagai titik nolnya di sini. Otomatis nanti ini kan min A, yang sini berarti sisanya ya. Segini, misalkan ini X-nya lah. X-nya segini. Nah, jadi kalau panjangnya L, otomatis yang sini sisanya kan ya, panjangnya adalah L min. Nah, misalkan ada satu komponen dx misalkan. Terus cara menghitungnya seperti apa? Pakai integral yang tadi itu. Jadi I sama dengan integral L jaraknya batasnya antara min A sama L min A X kuadrat dm. Tinggal munculkan. Kita itu tahu kalau yang namanya ini ya. Tadi kan di soalnya itu dia menyebutkan apa namanya? Rapat massa ya, massa persatuan panjang mu. Mu itu rapat massa persatuan panjang berarti massa persatuan panjang M per L. Ini kalau panjangnya L ya, berarti kalau saya butuh nilai M ya mu dikalikan L. Ini ya panjangnya. Ini dimasukkan ke sini aja. Tuh. Ini ya. X kuadrat M-nya digantikan mu dikalikan LL-nya. Jadi dalam hal ini kan dx ya karena dia berubah. Ya, tinggal masukkan integral x kuadrat integralkan jadi sepertiga x pangkat 3 dimasukkan bla bla bla. Nah, jadi rumusnya kayak gini nanti. I sama dengan sepertiga mu L per L coret-coret nanti ya. L min A pangkat 3 ditambah L-nya panjangnya, panjang batang, A itu jarak antara salah satu poros terhadap ujung batang. Tinggal masukkan aja. O atau I sama dengan sepertiga M L L min A pangkat 3 ditambah A. Jadi ini digantikan ini M kan ini ya. I dikalikan L ya. Ini saya tuliskan tadi. Oke, dari sampai sini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.